warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi ini ada Alivia, nanti akan bergabung beberapa temannya lagi untuk bimbingan skripsi, tapi pagi ini khusus nih skripsinya Alivia dulu ya. Baik, saya share screen aja. Ini apanya judulnya ya? Pengaruh pengalaman auditor. Oke. Pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dengan etika profesi sebagai variabel moderasi. Baik. Pertama-tama ini sekalian dicatat ya. Ketika peneliti menetapkan topik seperti ini, artinya peneliti sudah harus juga menguasai ya ataupun berusaha menguasai materinya, ya kan? Nah, selain tadi juga berhubung ini adalah penelitian kuantitatif yang yang banyak sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, tentunya harus ada unsur yang kita sebutkan kebaharuan. Meskipun kebaharuan itu tidak material kalau misalkan dalam apa ya, tapi artinya ada unsur kebaharuannya atas dasar apa gitu ya. Mungkin nggak bisa juga dikatakan tidak material, tapi intinya unsur kebaharuan tadi ya. Nah, untuk pertamanya mungkin saya ingin tanya dulu buat peneliti, tingkat materialitas ini dalam audit berarti ya. Apa yang dipahami Alivia peneliti dalam hal ini tentang tingkat materialitas dalam audit? Tingkat materialitas yang saya ketahui itu adanya sebuah pertimbangan, apalagi saya di sini pertimbangan materialitasnya itu dalam pelaporan keuangan, jadi nanti yang akan berhubungan kepada opini yang diberikan oleh auditor. Apa itu? Misalnya, mungkin pertanyaan pertamanya adalah, apa sih yang tingkat materialitas itu? Bagaimana cara menentukannya? Berapa besar materialitas? Apa yang disebut dengan material atau tidak material? Materialitas yang saya tahu itu adanya suatu salah saji dalam laporan keuangan. Udah pernah praktik audit? Belum ya? Belum. Nah, ini tantangannya nanti ya, challenge-nya ya. Jadi kalau belum pernah praktek audit ataupun belum menguasai tingkat materialitas, nanti malah sulit gitu. Tapi nggak apa-apa, mencoba meneliti artinya harus berusaha mempelajarinya. Ya, jadi tingkat materialitas itu dari suatu perhitungan ataupun pengukuran di laporan keuangan, kemudian ditetapkan berapa tingkat materialitasnya dengan mempertimbangkan apa dasar tingkat materialitas. Pernah dengar nggak? Audit risk based audit pernah dengar nggak? Belum, Pak. Nah, ini tantangannya banyak sekali sebenarnya. Peneliti ketika meneliti itu tadi seperti saya katakan, ketika sudah menetapkan topiknya ataupun ketika mencari topik juga harus diketahui ya apa itu tingkat materialitas gitu ya. Jadi berdasarkan tingkat risiko ya, karena auditnya berdasarkan tingkat risiko ya, risk based audit berbasis risiko. Artinya pada misalkan contohnya sederhana aja,
persediaan itu terdiri dari barangnya A, B, C, D, gitu misalkan ya. Nah kemudian barang A itu ataupun ya barang A itu nilainya 10 juta persediaan akhirnya ya. Kemudian barang B 1 miliar ya. Kemudian barang C itu 1,5 miliar gitu kan. Nah, kemudian itu bisa jadi yang 10 miliar itu tidak material, 10 juta tadi tidak material. Paham ya? Nah, tingkat materialitas itu sebenarnya tidak ada formulasi sekian persen tertentu, tetapi kebiasaan itu dan kemudian juga beberapa literatur seperti Arendt kalau nggak salah itu menyebutkan ya sekitar ada persentase yang ditetapkan. Tapi sebenarnya itu sangat tergantung kondisi karakter dari akun yang tadi yang ditetapkan tingkat materialitasnya. Makanya ada tingkat materialitas per akun, tingkat materialitas. Kalau di dalam audit itu ada tingkat materialitas awal, nanti tingkat materialitas operasional ketika dilakukan proses audit tersebut gitu. Nah, nanti catat lagi ini nanti dicoba dipelajari apa namanya itu Atlas ya. Udah pernah lihat aplikasi Atlas? Sudah, Pak. Udah pernah saya sampaikan kalau nggak salah di kelas ya. Iya. Itu nanti coba dilihat perhitungan materialitas. Kemudian juga bisa search di Google gitu kan. Apa itu tingkat materialitas? Paham ya? Jadi bukan hanya sekedar menulis menuliskan tentang hubungan variabel tadi, tetapi juga pada dasarnya sebenarnya kan adalah memahami variabel-variabel yang diteliti ya, kemudian dilakukan pengujian terhadap pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ya, jadi esensi dari penelitian itu sebenarnya adalah pengetahuan itu sendiri, bukan hanya sekedar menuliskan X1 hubungannya ke X2 gitu ya. Meskipun nanti hasilnya simpulannya itu adalah ya itu tadi pengaruh atau tidak pengaruh gitu kan, tapi sebenarnya prosesnya itu yang menjadi keunikannya ataupun menjadi unsur kebaruan tadi itu di prosesnya itu gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau disimpulan mungkin bisa jadi tidak ada unsur kebaruan, tapi di prosesnya itu bisa banyak yang digali ya. Ya, mungkin pemahaman auditor terhadap tingkat materialitas saja bisa berbeda pendekatannya gitu kan ya. Jadi kan ketika tidak ada persentase, ketika dia audit standar akuntansi itu berbasis basis prinsip ya, bukan berbasis jadi rule based versus principle based ya. Jadi principle based versus rule based. Jadi berbasis prinsip, standar akuntansi itu berbasis prinsip, sementara ada bisa aja pendekatan yang lain berbasis rule. Tadi misalkan 5% material, 6% material, 4% tidak material, dan itu prinsip gitu kan, rule ya, aturan gitu kan. Tapi kalau akuntansi itu kan dia prinsip, jadi 5% bisa aja tidak material. Ya prinsipnya ketika dia pengaruh ataupun pengaruhnya tidak dominan gitu kan. Ya kalau tadi accounting itu ada lagi namanya namanya itu material dan berpengaruhnya itu menyeluruh gitu ya. Ya. Oke. Oke itu dulu ya. Nanti ini ada berapa variabel ini ya. Pengalaman auditor, pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan. Nah, ini juga pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan. Ini di sini yang dimaksudnya apa? Di bab 3 seharusnya sudah ada disebutkan. Atau kita tuntaskan di tingkat materialitas. Coba saya lihat
apanya, di bab 3-nya kita langsung ke bab 3-nya. Operational variable. Nah, ini dia ya, tingkat materialitasnya ada ya. Apa di sini nih? Pertimbangan, sebentar kita kecilkan. Nah, ini Alivia tolong perhatikan ya. Kalau tabel dia terpisah begini, ini kan headingnya hilang nih. Ya, benar nggak? Alivia di unmute dulu. Iya. Ini nggak ada judulnya kan? Enggak. Belum tahu caranya. Ya, nih perhatikan ini, diingat aja langsung ya. Di sini klik kanan, table property, row. Catat ya, repeat as header. Ya, ini pengetahuan sederhana tapi banyak masih yang belum tahu gitu ya. Padahal ini kan sederhana sekali ya. Ya. Oke, balik ke topiknya ya. Nah, tingkat materialitas di sini yang dipakai ini apa? Seberapa penting tingkat materialitas risiko audit pengetahuan tentang tingkat materialitas, pertimbangan kewajaran. Nah, ini belum berbunyi ini. Apa ini maksudnya dimensinya, pertimbangan kewajaran? Apa ini? Pengukurannya di mana? Nanti variable ini kan nanti kan ditanyakan kepada responden ya tentang tingkat materialitas. Di mana yang dipakai tentang materialitasnya itu? Teorinya apa di tingkat materialitas? Itu yang tadi. Yang mana? Oke. Ya, sikap dan perilaku. Bukan, materialitas itu loh. Ya kan? Materialitas auditnya tadi kan mendeteksi kekeliruan. Oh. Baik, ini saya lihat ini Alivia itu justru lebih isunya adalah harus menguasai terlebih dahulu ini topiknya. Ya. Pengalaman auditor kan sederhana ya. Berapa tahun dia audit gitu kan ya. Tapi perlu diketahui juga nanti di sini nih ada, saya kasih catatan dulu ya. Ini balik ke basic ini ya. Nanti ada namanya tuh jam audit ya. Time sheet-nya ya. Nah, ini juga harus dipastikan bahwa nanti ya memang meskipun nanti ini bisa dilihat dari nanti bisa di kuesioner tuh dia berapa lama bekerja, gitu kan ya. Tapi seharusnya idealnya kita lihat time sheet-nya gitu ya. Time sheet-nya berapa jam gitu kan ya. Satu auditi atau satu klien itu membutuhkan berapa jam audit. Nanti kan ada tim audit, ada ketua, ada akuntan publiknya, ada manajernya, ada juniornya, ada seniornya gitu ya. Nah, responden yang diwawancarai ataupun ditanyakan atau diminta responnya, nah dia sebenarnya berapa jam gitu. Untuk yang senior mungkin udah nggak ada masalah, tapi untuk yang junior mungkin bisa jadi masalah gitu kan. Ataupun apapun datanya ya nanti tergantung. Cuma artinya begini, jam kerja audit itu yang sebenarnya yang diukur, bukan lamanya dia bekerja. Bisa aja dia lama bekerja tapi bukan di bidang itu kan gitu ya. Nah, sebenarnya penelitian-penelitian seperti ini kalau idealnya seperti itu ya. Artinya kita sambil ketika peneliti ingin mengetahui pengalaman auditor, pengalaman itu seperti apa, ya kan? Ukurannya apa gitu ya. Oke, paham ya. Jadi nanti Alivia ini coba di habis ini dipelajari lagi nih variabel-variabelnya. Kan bukan saya yang netapin variabelnya kan? Peneliti sendiri yang menetapkan variabelnya, berarti dia harus menguasai. Kemudian apa ini? Pengaruh
pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan. Ya, ini kedua juga. Ya. Pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan itu apa? Yang dimaksud di sini apa ini? Eh, Pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan di situ berpengaruh sama pengalaman sih, Pak. Iya, oke itu tentu berpengaruh. Kalau nggak berpengaruh, eh, ya harus nyambung gitu kan variabelnya. Yang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pengetahuan tadi apa mendeteksi kekeliruan? Seorang auditor yang mengerti adanya kekeliruan dalam melaksanakan tugasnya. Iya, apa pengetahuan apa? Misalkan pengetahuan apa? eh, Menghitung cepat atau apa namanya itu? Apa yang spesifiknya? Kekeliruan itu apa? Kekeliruan itu tidak sesuai. Salah saji. Ya. Terus dasarnya apa? Itu ketika dikatakan bahwa itu salah saji. Apa dasarnya? Nah, hati-hati nih ketika peneliti itu esensinya tuh memang harus belajar, ya kan? Ada banyak, ada standar akuntansi, ada standar pemeriksaan SPAP, standar profesional akuntan publik, ya kan? Nah, ada apa lagi? Etika, standar etika. Nah, ini yang dimaksud apa? Ya, jadi nggak bisa memang ketika menetapkan variabel ini hanya sekedar melihat tulisan skripsi sebelumnya. Bisa jadi skripsi sebelumnya juga nggak pernah ditanyakan sama dosennya seperti ini gitu kan ya. Karena memang ada banyak sangat skripsi itu dan kita nggak tahu kualitasnya. Tapi bukan artinya kita sibuk dengan menganalisis kualitas suatu skripsi orang lain, tapi berfokus saja kepada tulisannya kita, gitu lah. Artinya logisnya seperti apa sih kan gitu. Itu baru variabel ini, ya. Baru mengenai variabel ini. Ya, terus apa lagi di sini? Jadi di sini pengetahuannya tentang apa gitu ya. Apa gitu ya. Paham, Pak. Ya, ini atau SPAP atau apa gitu ya. Atau tentang jurnal atau tentang apa gitu atau terus semuanya gitu. Ya. Oke. Terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Nah, ini juga ya. Ini saya hapus dulu. Ya. Pertimbangan tingkat materialitas. Nah, belum lagi nanti ini etika profesi. Ya ada 4 variabel yang harus dipelajari ya. Kemudian juga sebenarnya belajar juga tentang variabel moderating. Ya, kenapa moderating? Kenapa bukan intervening? Nah, ini 5 hal yang harus dipelajari peneliti sebelum melangkah lebih lanjut. Tapi ini harus cepat ya dan jangan menyerah. Ya, kok masih tahapan ini gitu kan ya. Ya begitu prosesnya tingkat materialitas. Nah, ini materialitas ini ada lihat di atlas ya. Sebenarnya bukan di atlas itu kan contoh realnya, contoh perhitungannya. Tapi basicnya itu adalah apa lihat referensi ya. Referensi buku audit gitu kan. Ya, tentang materialitas gitu ya. Ya, etika profesi. Etika profesi. Apa yang dipahami tentang etika profesi? Standar untuk mengatur perilaku auditor. Iya, udah pernah baca belum? Udah tahu Uh, ada?
Udah tahu Belum. sumber referensinya apa? SPAP, Pak. Ini ya di publish kok di website ya, cari aja nanti ya, etika profesi akuntan ya. Sebenarnya bukan hanya akuntan, itu profesinya di satu buku yang sama diterbitkan oleh IAPI, kemudian IAI ya, yang kurung ini ada IAPI, ada IAI, ada IAMI. Nah, semuanya disamakan sekarang satu buku etika profesinya, tiga profesi ini ya, dipelajari nanti ada di website, jadi cari. Variabel moderasi, apa bedanya moderasi dengan intervening? Kalau moderasi untuk mengetahui memperlemah atau memperkuat suatu variabel. Kalau intervening itu dia kayak menguji lagi apakah dia berpengaruh dengan variabel yang lainnya lagi. Oke lah, intinya di sini kan fokusin ke moderasi berarti ya, tadi ya. Nah, pertanyaannya mengapa etika yang dijadikan variabel moderasi? Karena awalnya itu saya ngelihat dari X-nya ini, terus juga dari Y-nya dulu sih Pak, dari pertimbangan tingkat materialitas. Terus menurut saya sangat cocok kalau misalkan saya gunakan etika profesi sebagai variabel moderasi. Karena dalam melaksanakan audit ada standarnya gitu Pak, yang tadi apakah sesuai IAPI atau yang IAI. Oke, nanti ini ada 4 tadi saya share lagi ya. Jadi nanti untuk Alivia khususnya, nanti untuk bimbingan berikutnya agar dipelajari ya 5 variabel ini, 5 topik ini ya. Nah nanti tapi jangan berhenti di situ ya, harus dilanjutkan, dituangkan dalam tulisannya ya, dan kemudian juga di memori ya, di remember, diingat, karena nanti ini akan menjadi topik ketika presentasi kepada penguji, baik itu di seminar proposal ataupun di ujian skripsi ya. Inilah yang ingin diteliti oleh peneliti nanti, hal-hal yang berkaitan tadi dengan bagaimana mengetahui tingkat pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan, bagaimana mengetahui pengalaman auditor dan pengaruhnya terhadap variabel ini Y-nya apa sih? Tingkat materialitas ya. Iya, benar ya? Iya. Y-nya kan. Nah, apakah lagi tentang tingkat materialitas? Bagaimana menentukan tingkat materialitas? Apa yang dimaksud dengan materialitas, gitu kan? Kemudian apa dasarnya ketika menentukan materialitas, gitu kan? Nah, kemudian apakah auditor mempertimbangkan tingkat risiko dalam menentukan tingkat materialitas? Oke, itu dulu untuk Alivia ya. Kita sudahi dulu rekamannya, nanti ini dipublish di YouTube, jadi nanti bisa diulang lagi hal-hal yang menjadi pembahasan hari ini. Ya, saya stop dulu, nanti kita pindah ke yang lainnya ya. Sekian dulu dari saya untuk skripsinya Alivia ya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Baik, makasih.